dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Spesial Bersatu Kawal Pilkada. Selain survei dari SMRC dan LSI DNIJA, kita akan lihat juga bagaimana perolehan quick count atau hitung cepat sementara dari beberapa lembaga survei lainnya. Dan kali ini kami akan ajak Anda untuk sama-sama kita melihat dari lembaga survei indikator. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda pemirsa, ini merupakan data quick count dari lembaga survei indikator, di mana data masuk atau suara masuk sudah di angka 55,50% dengan rincian paslon Pilgub Jakarta nomor urut 1 memperoleh 40,18%, kemudian paslon nomor urut 02 mencapai 10,43%, dan paslon nomor urut 3 mencapai 49,39%. Artinya, dari survei indikator dalam hitung cepat per pukul 15.32 waktu Indonesia Barat ini, yang masih unggul yaitu paslon nomor urut 3. Dan kita lihat lagi pemirsa. Kami sampaikan kembali terkait dengan data dari lembaga survei indikator yang sudah masuk dan kami terima, di mana suara masuk sudah mencapai 55,50% dengan rincian di mana paslon nomor urut 3 memimpin perolehannya 49,39%, disusul paslon nomor urut 1 RK Suswono mencapai 40,18%, dan di urutan ketiga ada pasangan calon nomor urut kedua yaitu Dharma Pongrekun dan Kunwardana dengan perolehan 10,43%. Dan kita juga akan memantau langsung bagaimana hasil quick count sementara berdasarkan data indikator dari pemetaan masing-masing wilayah di Jakarta. Kita akan kembali bergabung dengan rekan Agung Hardiansyah. Agung, silahkan. Baik, Soza, lagi kalau tadi kita sudah menyimak bagaimana hasil hitung cepat atau quick count dari SMRC, sekarang kita coba komparasikan dengan hasil quick count atau hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei indikator. Kita coba lihat berdasarkan kewilayahan. Kembali kami sampaikan pemirsa bahwa kita membaginya dalam 3 kelompok warna agar ini bisa teramati lebih mudah begitu ya. Untuk warna marun ini untuk paslon nomor 03, warna abu untuk paslon 02, kemudian untuk warna crimson atau warna sedikit keoranjean begitu untuk paslon nomor urut 1. Kita awali dari Jakarta Utara terlebih dulu dan juga Kepulauan Seribu yang tampaknya didominasi atau diungguli begitu oleh paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno dengan perolehan suara pada pukul 15.35 ini setidaknya sudah 48,00%, sementara disusul oleh pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono begitu dengan perolehan suara mencapai 40,58%. Terakhir ada pasangan Dharma Kun begitu 11,43%. Hingga saat ini hitung cepat yang dilakukan oleh indikator sudah mencapai 69,23%. Masih ada potensi begitu pergerakan karena selisihnya ini hanya sekitar 7,22% saja antara paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 1 begitu ya. Kita tadi di warna merah untuk Jakarta Utara karena dimenangkan oleh paslon 03 Pramono dan juga Bang Dul ya. Kita coba lihat Jakarta Barat. Oke, untuk wilayah Jakarta Barat hitung cepat dari indikator sudah mencapai tahap atau proses surat-suara yang masuk sebesar 68,82%. Begitu kembali ternyata di Jakarta Barat juga sama. Ini diungguli oleh paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno dengan besaran 47,83%, lalu disusul oleh pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono dengan besaran 41
Ada selisih yang slightly lebih kecil begitu ya ketimbang dengan wilayah Jakarta Utara tadi. Ya, ini besarannya kurang lebih 6% selisihnya antara paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 1. Terakhir untuk paslon 02 ada di 11,17%. Kembali kita tandai warna merah karena ini diungguli oleh paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno. Kalau begitu sekarang kami ajak pemirsa untuk bergeser melihat untuk wilayah Jakarta lainnya, tepatnya di Jakarta Pusat. Suara yang sudah masuk berdasarkan proses hitung cepat atau quick count yang dilakukan oleh lembaga survei indikator ini sudah mencapai 50% hingga saat ini pukul 15.35 estimasi begitu. Ini juga diungguli oleh pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dengan besaran 55,26%. Di Jakarta Pusat tampaknya kita melihat data yang sedikit berbeda begitu ya dengan wilayah Jakarta yang tadi sebelumnya sempat kita ulas karena perbedaan antara perolehan suara dari paslon 03 dengan paslon 01 ini cukup jauh di sini, hampir 9% bedanya antara paslon Pramono Anung dan juga Rano Karno dengan paslon dari Ridwan Kamil Suswono begitu ya, karena Ridwan Kamil Suswono hanya menginjak 34,61% untuk wilayah Jakarta Pusat ini. Sementara untuk Darmakun tetap berada di posisi ketiga dengan perolehan suara 10,13%. Kami tandai lagi untuk wilayah Jakarta Pusat dengan warna merah karena diungguli oleh Pramono Anung dan juga Rano Karno. Berikutnya kami ajak Anda untuk melihat bagaimana perolehan suara Pilkada DKI Jakarta ini khususnya untuk wilayah Jakarta Selatan yang ternyata juga diungguli oleh paslon 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno dengan besaran 50,33%, disusul oleh Ridwan Kamil Suswono dengan besaran 40,21%. Di sini juga perbedaan cukup signifikan, bahkan ini hampir sudah lebih dari 10% bedanya ya antara paslon 03 dan juga paslon 01. Sementara untuk paslon nomor urut 2 Darmakun begitu hanya 9,46%. Lagi untuk wilayah Jakarta Selatan kita mesti tandai dengan warna merah karena diungguli oleh pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno. Suara yang sudah masuk per pukul 15.36 waktu Indonesia Barat ini untuk hasil hitung cepat atau quick count dari indikator mencapai 53,41%. Masih ada potensi untuk berfluktuasi lagi, tetapi kita akan lihat bagaimana nanti ya setelah sampai di angka 100%. Berikutnya kita coba lihat lagi untuk wilayah Jakarta Timur. Nah, untuk Jakarta Timur ada perbedaan yang lebih tipis sedikit begitu ya antara paslon 03 dan paslon 01. Suara yang sudah masuk berdasarkan hasil hitung cepat dari lembaga survei indikator saat ini sudah mencapai 52,68%. Tetapi tetap unggul untuk paslon 03 Pramono Anung Rano Karno dengan besaran 48,55%. Kemudian disusul oleh paslon Ridwan Kamil dan Suswono dengan besaran 41,29%. Bedanya di sini relatif lebih sedikit begitu ya, hanya sekitar 6-7% saja. Dan terakhir untuk Darmakun ini hanya besaran 10,16% saja. Lalu kemudian setelah kita lihat secara parsial Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, kemudian Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, kita coba hitung keseluruhan yang sudah masuk untuk wilayah DKI Jakarta begitu ya berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei indikator siang hari ini untuk DKI Jakarta. Suara sudah masuk 61%, diungguli oleh pasangan Pramono Anung Rano Karno dengan besaran 49,55%. Kemudian disusul oleh di urutan 2 ada paslon 01 dengan besaran 40,07%. Dan terakhir paslon nomor urut 2 Darmakun dengan besaran 10,38%. Ada perbedaan sekitar 9% begitu antara paslon 03 dan 01 sebelum akhirnya surat suara nanti masuk sampai 100%. Mampukah kemudian paslon 01 bisa menyamai kedudukan 03 atau jangan-jangan 03 akan terus meraup suara yang lebih besar lagi sehingga diferensiasi antara paslon 03 dan paslon 01 ini semakin jauh.
Tentu ini kita mesti menantikan bagaimana hasil quick count dari lembaga-lembaga survei yang melakukan proses hitung cepat seperti apa sehingga bisa dipastikan berdasarkan rasio dari margin errornya sesaat lagi. Dalam diskusi mungkin bersama rekan Soza Hutabe berikutnya. Silakan Soza. Baik, terima kasih rekan Agung untuk paparan Anda terkait dengan perolehan quick count sementara di Jakarta berdasarkan survei indikator. Dan Bapak-Bapak, tadi kita sudah lihat dari indikator kurang lebih sama dengan data dari teman-teman juga yang mengatakan bahwa 03 masih memimpin untuk Pilgub Jakarta. Saya mau ke Mas Haikal. Mas Haikal, kalau melihat kondisi per saat ini, tadi Anda juga mengatakan bahwa untuk Jakarta ini kan masyarakatnya kritis. Sepertinya endorsement politik tidak terlalu berpengaruh karena masyarakat sudah memilih. Nah, pertanyaan saya untuk yang sekarang, kita lihat yang paling menarik tadi sebenarnya yang di luar prediksi BMKG itu adalah 02 memperoleh angka sampai dengan 10% sekian gitu ya. Nah, pertanyaan saya, ini partisipasi mana yang meningkat dalam pemilihan kali ini? Apakah ada pemilih muda yang juga cukup besar angkanya dalam 2024 ikut memilih? Atau seperti apa analisa Anda terkait dengan partisipasi masyarakat? Ya, tentu kalau kita berbicara partisipasi masyarakat, hal yang pertama kali perlu kita hitung bagaimana kemudian voter turnout ya, atau berapa banyak masyarakat pemilih yang kemudian memilih di hari pemungutan suara hari ini. Kalau berdasarkan pantauan kami dan tadi juga diskusi sama Mas Anggoro, voter turnout itu di antara 50 sekian persen lah, hampir ke 60. Nah, itu kan menunjukkan bahwa memang ada penurunan. Ada banyak faktor sebenarnya yang bisa menyebabkan penurunan itu. Pertama mungkin karena kejenuhan masyarakat dihadapkan dengan dua jenis pemilihan di tahun yang sama. Kemarin di Februari mereka sudah kemudian memilih pileg dan juga pilpres, dan sekarang dihadapkan dengan pilkada. Itu faktor-faktor yang bisa pertama. Yang kedua, mungkin masyarakat juga sudah kemudian bingung juga ingin menentukan pilihannya seperti apa. Dan kalau ditarik lagi dalam konteks kenapa kemudian pasangan nomor urut 2 tiba-tiba naik ini suaranya, mungkin adalah mereka-mereka yang kemudian tidak ingin masuk kepada pilihan nomor 1 ataupun pilihan nomor 3. Karena kan kita bisa melihat bahwa pertarungan yang kemudian seakan-akan terjadi di DKI Jakarta ini kan hanya antara nomor 1 dan nomor 3. Dan orang-orang kemudian atau pemilih-pemilih yang kemudian merasa tidak ingin dimasukkan ke dalam kelompok nomor 1 dan juga kelompok nomor 3, atau bahkan undecided voters ya, yang kemudian belum menentukan pilihannya sampai di hari H pemungutan suara, bisa jadi itu yang kemudian memberikan suaranya kepada pasangan nomor urut 2. Baik, begitu. Berarti ada kemungkinan undecided voters inilah yang membuat kenapa paslon 02 biasa jadi bawah 10, ternyata per detik ini mencapai lebih dari 10 itu ya. Nah, kalau untuk teman-teman dari lembaga survei, saya mau bedah terkait dengan bagaimana Anda melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan angka. Apakah ada faktor yang seperti endorsement politik yang kita prediksi selama ini menjadi salah satu faktor signifikan, atau ada faktor lain mungkin hingga hasilnya kita lihat sampai dengan saat ini sepertinya 03 untuk Jakarta masih lebih memimpin dibandingkan 01. Mungkin dari Mas Denny terlebih dahulu. Oke, pertanyaan ini tidak bisa dijawab lewat quick count, Sosa, tapi bisa dijawab lewat exit poll. Jadi dalam exit poll kita tanya nih, tadi milih apa, kemudian kita catat apakah pada Pilpres yang lalu memilih pasangan Prabowo Gibran, Anies, atau Ganjar gitu ya. Kemudian tahu nggak endorsement Pak Prabowo, endorsement Jokowi dan seterusnya, sehingga itu analisis bisa lebih kaya. Nah, pertanyaan tadi, faktor apa? Sebetulnya memilih itu kan gejala yang kompleks, Sosa. Bukan hanya satu faktor orang. Ada faktor sosiologis, misalnya kita bisa lihat nih, orang Betawi lebih banyak memilih pasangan Pramono Rano karena Sidul ada di situ kan, sama-sama Betawi. Orang Sunda lebih banyak memilih pasangan RK Suswono karena Kang Emil orang Sunda. Nah, orang Jawa nih milih siapa nih? Kan ada unsur Jawanya semua nih, tiga-tiganya ya. Ada Suswono, kemudian ada Pramono, ada juga siapa? Mungkin yang pasangan nomor 2 saya nggak tahu etnisnya apa. Tapi ternyata itu berhasil direbut oleh Mas Pramono dan Rano. Jadi ada variasi etnis, ada unsur sosiologis di situ. Kemudian faktor endorsement, unsur psikologis juga masuk ke sana. Tapi tergantung siapa yang mengendorse nih. Tokoh yang mengendorse-nya itu disukai atau tidak, populer atau tidak. Kalau kita bicara Jakarta, ada dua tokoh yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Satu Jokowi sebagai mantan presiden, mantan gubernur Jakarta. Kemudian yang kedua Anies Baswedan. Bagaimanapun Anies punya jejak yang sangat penting di Jakarta. Dan kita tahu dua tokoh ini memberikan endorsement ke arah yang berlawanan.
Nah, bagaimana kekuatan elektoral dari endorsement ini? Kita bisa mengacu paling gampang sebagai angka empiris itu dari hasil Pilpres, Tosa. Di Jakarta, walaupun Prabowo Gibran itu menang secara nasional sampai 58,5%, tapi di Jakarta itu hanya dapat 41%. Jadi Jakarta adalah provinsi ketiga terlemah bagi pasangan Prabowo Gibran setelah Aceh, Sumbar, kemudian Jakarta. Aceh kalah, Sumbar kalah, Jakarta unggulnya tipis banget karena Anies juga 41%. Jadi kekuatan elektoral Pak Jokowi dengan Pak Anies di situ seimbang lah di Jakarta itu. Ketika ada endorsement dari Jokowi kepada pasangan RK Suswono, itu kemudian diimbangi oleh endorsement dari Anies kepada Pramono. Jadi endorsement itu jadi cancel out, jadi meniadakan gitu loh. Sekarang kita makanya bisa mendapatkan data quick count yang semacam ini. Padahal Pramono Rano cuma didukung oleh 14% kursi aja, 14 kursi aja. Itu sekitar 14% aja. 80% lebih ada di kelompok yang RK Suswono tapi tidak berhasil untuk menang. Mas Anggoro, kalau exit poll LSI DJA kurang lebih menggambarkan hal yang serupa kan dengan yang SMRC dapatkan atau seperti apa terkait dengan faktor yang membuat angkanya seperti ini? Ya, kurang lebih sama. Jadi pertempuran di kalangan di segmen etnis misalnya ya, memang kecenderungannya pemilih Jawa lebih banyak di Pramdul, pemilih Sunda lebih banyak di Ridwan Kamil gitu ya, Betawi di Pramdul. Jadi pertempurannya sebenarnya ada di pemilih Jawa sebenarnya. Ketika Betawi itu sudah larinya ke Dul, ke Sunda ke Ridwan Kamil, kemudian siapa yang bisa memenangkan hati Jawa gitu. Tetapi perlu diingat bahwa faktor lain kenapa Pramdul ini begitu tinggi dibandingkan dengan Ridwan Kamil, salah satunya adalah dua tokoh terakhir ya, dua tokoh kunci yang menentukan dukungannya di detik terakhir ya. Kalau sebelumnya Ridwan Kamil sebagaimana tadi disebut Mas Denny, di sana ada Jokowi gitu ya, ada Kim di situ yang cukup di awal sangat powerful, tapi di minggu terakhir munculnya deklarasi Anies kemudian Ahok gitu ya, di mana sebenarnya mereka ini memiliki basis pemilih yang sangat berbeda, satu kanan sekali, satu kiri sekali ya, sehingga ketika mereka bersatu nampaknya memberikan efek cukup signifikan bagi Pramdul gitu, sehingga sebenarnya kalau pada awal November ini LSI Indonesia melakukan survei, mereka masih bersaing gitu ya. Tapi begitu menjelang pemilihan mulai berdampak efek dari vote getter juga berpengaruh. Tapi yang saya garis bawahi adalah tentang partisipasi yang hanya 52,8%. Jadi bisa dibilang hari ini Pramdul telah lebih berhasil ya, membawa pemilihnya untuk datang ke TPS daripada RK. Kita akan lanjut membedah terkait dengan perolehan dalam quick count ini, tapi saya akan ajak Anda dan pemirsa untuk sama-sama kita lihat lagi bagaimana perolehan dari quick count atau hitung cepat sementara dari lembaga survei yang lain, di mana kali ini kita akan melihat dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI berikut ini. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda, pemirsa, ini merupakan hasil hitung cepat atau quick count sementara dari Lembaga Survei LSI, di mana suara yang masuk sudah mencapai 69,90%. Dengan rincian, paslon nomor urut 1 RK Suswono mencapai 39,84%, paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana 10,52%, dan paslon nomor urut 3 Pramdul masih memimpin dengan perolehan 49,64%. Dan kita juga akan memantau pemirsa bagaimana hasil quick count sementara berdasarkan data LSI dari pemetaan masing-masing wilayah di Jakarta. Kita akan langsung bergabung kembali dengan rekan Agung Hardiansyah. Agung, silakan. Ada cukup banyak sentimen begitu yang membuat fluktuasi perolehan suara dari masing-masing paslon di DKI Jakarta ini berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Mengutip pernyataan tadi ya dari tiga narasumber kita bersama saja yang tadi berbincang, ada Mas Anggoro, kemudian ada Mas Denny, ada juga Mas Haikal, begitu. Variabelnya ada cukup banyak. Kalau gitu kita langsung saja melihat bagaimana hasil survei dari atau hasil quick count hitung cepat dari lembaga survei LSI untuk wilayah Jakarta Utara, di mana untuk wilayah Jakarta Utara sampai saat ini suara yang sudah masuk mencapai 72,56% dan tetap konsisten tampaknya juga untuk LSI juga menyatakan bahwa paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno
berada di posisi paling unggul 47,59%. Sementara untuk Ridwan Kamil dan Suswono perolehannya mencapai 40,90% dan Darmakun 11,51%. Kembali kami tandai warna merah. Berikutnya kita ajak Anda untuk melihat pemirsa bagaimana perolehan suara untuk wilayah Jakarta Barat. Hari ini sudah menginjak pukul 15.51, surat suara yang masuk berdasarkan hasil hitung cepat oleh LSI sudah mencapai 84,55% dan dinyatakan paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul dengan besaran perolehan suara sebesar 50,03%. Kemudian disusul oleh paslon 1 dengan perolehan suara sebanyak 38,81%. Terakhir untuk pasangan nomor urut 2 Darmakun ada di 11,17%. Karena unggul oleh Pramono Anung dan juga Rano Karno. Kita kembali tandai warna merah. Berikutnya kita coba lihat nih dari Jakarta Pusat bergeser ke wilayah Jakarta Barat. Kira-kira seperti Jakarta Pusat. Oke, seperti apa kira-kira perolehannya? Saat ini surat suara yang masuk yang sudah masuk ke dalam proses hitung cepat atau quick count oleh LSI sebanyak 69,23%. Lagi untuk wilayah Jakarta Pusat juga tampaknya paslon nomor urut 3 masih memegang kendali, masih unggul Pramono Anung Rano Karno dengan besaran 50,95%. Sementara Ridwan Kamil Suswono hanya 38,59%. Dan terakhir pasangan nomor urut 3 Darmakun besarannya 10,46%. Dari Jakarta Pusat kita geser ke wilayah Jakarta Selatan. Kita lihat Jakarta Selatan juga tampaknya sama ya untuk LSI ini dengan beberapa lembaga survei sebelumnya sudah kita ulas, SMRC, kemudian juga indikator juga masih menyampaikan hal yang sama. Untuk wilayah Jakarta Selatan juga tampaknya diunggulkan oleh paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno dengan besaran 51,77%, disusul oleh paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dengan besaran 38,87%. Terakhir adalah paslon 03 Dharma Pangerkun Kunwardana 9,36%. Berikutnya kita coba lihat untuk wilayah Jakarta Timur. Apakah ada pergerakan? Oke. Kita coba lihat untuk wilayah Jakarta Timur juga tampaknya ditandai merah. Kita coba lihat. Nah, ini untuk seluruh Jakarta. Kalau begitu secara umum suara sudah masuk sebanyak 75,80% berdasarkan hasil quick count dari lembaga survei LSI ya. Ternyata keseluruhannya ini diunggulkan oleh paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno dengan besaran 49,73%. Kemudian disusul oleh Ridwan Kamil Suswono dengan besaran 39,72%. Lalu untuk kemudian paslon nomor urut 2 Dharma Pangerkun Kunwardana begitu dengan besaran 10,55%. Angka ini juga masih berpotensi fluktuatif, tetapi mampukah sisa perolehan surat suara yang belum masuk ke hitung cepat sekitar 30% lagi merubah mapping atau komposisi dari pemenang Pilgub DKI Jakarta, termasuk seberapa besar kemungkinan berdasarkan hasil hitung cepat ini membuka peluang atau potensi putaran kedua di Pilgub DKI Jakarta. Segera temukan jawabannya bersama dialog dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami dengan rekan Soza Hutapea. Soza. Baik, terima kasih rekan Agung, dan saya langsung tanyakan saja kepada dua perwakilan dari lembaga survei di sini, Mas Denny dan Mas Hanggoro. Jika kita lihat tadi data yang dipaparkan oleh rekan saya Agung, untuk data suara yang masuk itu mencapai 75,80%, tapi waktu sebelumnya kan masih sedikit ya, di atas 50%. Nah, mungkin Mas Denny sama Mas Agung bisa disampaikan kalau untuk di SMRC sudah berapa data untuk Jakarta suara masuknya? Ya, sekarang kalau di dashboard sih 67, tapi sebetulnya yang di-push ke BTV itu lebih tinggi ya, karena kalau dashboard kan dia proses website. Jadi mungkin udah di atas 70-an% juga dengan margin of error 1,42. Oke, baik. Nah, sekarang 50,96 itu tidak konklusif. Apakah satu putaran atau dua putaran tetap nggak bisa disimpulkan.
Baik, masih belum bisa dilihat ya. Ya kesimpulannya cuma unggul Pram Rano aja gitu. Kalau LSI seperti apa? LSI Indonesia data masuk sudah 91,43% dengan keunggulan Pramdul di 49,92%, kemudian Ridwan Suswono di 39,45%, sedangkan Darmakun di 10,63%. Sekali lagi sampai pada detik ini meskipun sudah 91,43%, Pramdul belum bisa menyimpulkan secara statistik mereka 1 atau 2 putaran. Karena dengan 49,92 minus 1 atau plus 1 itu kita masih menunggu dulu ya, belum bisa dilakukan. Tapi saya kira ya tinggal sekitar 8% lagi data yang akan masuk, sementara sebarannya juga sudah kurang lebih merata gitu ya. Saya kira perubahannya tidak akan signifikan kalaupun berubah gitu ya. Karena kita tunggu misalnya yang belum 100% ini kan di beberapa titik ya, saya kira nanti perlu kita analisa lebih dalam lagi. Saya kira tinggal sedikit lagi. Jadi tinggal 8% lagi, kalaupun semua data masuk, saya duga tidak akan sampai 51 atau 48 sekian gitu ya. Baik. Kita tunggu. Baik, tapi dengan margin of error masih sama ya, 1%? 1%. Oke, nah Mas Denny kalau dari LSI tadi LSDDCA itu 91% maksud saya, masih menunggu 8% lagi. Kalau dari teman-teman SMRC kan masih menunggu lebih banyak mungkin ya, karena kan perolehannya belum mencapai 90%. Pertanyaan saya, kira-kira berapa lama lagi kita bisa menemukan gambaran pasti angka tetap yang tidak akan berubah lagi? Kalau angkanya sih udah stabil, Sosa, walaupun belum 100% data masuk, tapi dalam ilmu statistika itu ada namanya statistical weighting, sehingga data yang masuk nanti pun itu akan menjadi cukup stabil gitu ya, karena sudah dibobot berdasarkan wilayah. Tadi kan ada perbedaan nih elektabilitas di Jakarta Barat dengan Jakarta Timur misalnya. Kalau datanya tidak diproporsionalkan itu akan bervariasi tuh. Data masuk yang baru akan bisa mengubah keadaan sebelumnya. Tapi kalau sudah diproporsionalkan dia akan stabil. Artinya dengan data yang sekarang pun saya bisa menyimpulkan bahwa satu, pasangan Pram Rano memang unggul signifikan dari pasangan Ridwan Kamil Suswono. Tapi yang kedua, tidak bisa disimpulkan tidak bisa disimpulkan apakah pilkada berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Itu tidak akan bisa konklusif menurut saya walaupun data masuk 100% quick count. Jadi kalau untuk memastikan apakah pilkada Jakarta 1 putaran atau 2 putaran, kita mesti tunggu rekapitulasi KPU. Oke, rekapitulasi KPU berarti masih di pertengahan Desember ya, kurang lebih ya. Baik. Nah, kalau Mas Haikal melihatnya seperti apa nih? Karena kan sepertinya memang dari hitung cepat 03 masih unggul, tapi teman-teman dari lembaga survei menekankan berkali-kali belum bisa memastikan 1 atau 2 putaran ya. Nah, kalau Anda memprediksi untuk Jakarta, apakah akan seperti tradisi 2 putaran atau justru sepertinya untuk kali ini 1 putaran? Ya, tentu dengan hasil quick count yang sudah dilakukan berbagai lembaga survei, kita harus merujuk kepada hal itu ya, karena kan sudah dilakukan berdasarkan batasan-batasan akademik dan juga ilmiah, sehingga hasilnya lebih terpercaya. Kalau saya melihat bahwa apa yang kita lihat sama-sama saat ini menunjukkan bahwa memang ada persaingan yang masih terjadi, entah itu karena meningkatnya perolehan suara pasangan nomor urut 2 atau memang perolehan suara nomor urut 3 mencukupi ya untuk kemudian mencapai hanya 1 putaran saja. Tetapi saya ingin coba fokus ke satu hal yang lain lagi, karena tadi Mas Anggoro sudah mengatakan voter turnout itu hanya sekitar 52%. Oh, okay. Atau 53%. Dan kalaupun seandainya hanya 1 putaran, dengan misalnya kita sebut saja kemenangan 03 gitu ya, hanya 51% misalnya, itu kan membuktikan bahwa walaupun menang 51% melalui 1 putaran, tetapi kita bisa katakan bahwa kemenangan itu kemudian tidak dilegitimasi dengan besarnya pemilih. Artinya 50% dari 50% voter turnout, artinya hanya sekitar 25% dari seluruh pemilih yang kemudian memberikan hak suaranya. Artinya apa? Dalam proses pilkada kali ini, kami ya dari Perludem selalu mengatakan bahwa ketika pilkada itu tidak diikuti oleh sebanyak-banyaknya pemilih, atau dalam konteks ini hanya sekitar 50% pemilih, tentu itu akan menurunkan kadar legitimasi dari pelaksanaan pilkadanya. Jadi kalau ini akan menjadi 2 putaran, tentu akan kita lihat lagi nanti di putaran kedua seperti apa. Tapi kalaupun ini hanya menjadi 1 putaran dan kemudian Pram Rano menang dengan nilai
50 sekian persen ya, 51 atau 52% dari voters turnout 53%, maka kami bisa mengatakan bahwa legitimasi kemenangannya masih agak ya bisa kita bicarakan lah. Oke, baik. Kita akan lanjutkan pembahasan Bapak. Kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Berita Satu Spesial Bersatu Kawal Pilkada. Dipersembahkan oleh dengan dedikasi dan komitmen tinggi menghasilkan produk yang berkualitas dan aman serta memiliki presisi ketebalan teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi menghasilkan produk yang berkualitas dan aman serta memiliki presisi ketebalan teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Informasi terkini dan terupdate yang sedang viral. Liputan khusus tentang toko-toko yang viral di media sosial. Besti, ngomong-ngomong soal kemiripan wajah dengan orang terkenal, nah siapa saja mereka dan semirip apa? Ini ada KW-nya Mas Ketum. Mas ada KW-nya nggak tahu. Agak jauh sih tapi saya. Ikuti berita viral hanya di BTV, televisi paling menghibur. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi menghasilkan produk yang berkualitas dan aman serta memiliki presisi ketebalan teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Sebuah akan program yang selalu memberikan kabar dan berita menarik dari sederet selebritas, baik dari dalam maupun luar negeri yang dikemas secara ringan dan informatif. Jangan lewatkan info seleb. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. Informasi terkini dan terupdate yang sedang viral. Liputan khusus tentang toko-toko yang viral di media sosial. Besti, ngomong-ngomong soal kemiripan wajah dengan orang terkenal, nah siapa saja mereka dan semirip apa? Ini ada KW-nya Mas Ketum. Mas ada KW-nya nggak tahu. Agak jauh sih tapi saya. Ikuti berita viral hanya di BTV, televisi paling menghibur. Maka jangan sakiti tulang rusukmu, wahai suami. Satu kali ibu saya bilang, nanti Hilman ceramah di televisi ya, seperti ustadz-ustadz itu. Apakah ayah saya yang sudah meninggal masih bisa mendoakan saya? Jalan dakwah BTV, Meraih berkah menuju jalan dakwah hanya di BTV, televisi paling menghibur. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi menghasilkan produk yang berkualitas dan aman serta memiliki presisi ketebalan teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Spesial Bersatu Kawal Pilkada, dan kita akan lihat lagi bagaimana perolehan quick count atau hitung cepat dari sejumlah lembaga survei dari beberapa daerah di Indonesia. Berikut merupakan data quick count dari LSI Deni JA. Ini merupakan untuk wilayah Jawa Barat. Suara atau data yang masuk sudah mencapai 88,67%. Yang memimpin adalah pasangan calon nomor urut 4, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan dengan perolehan 62,28%. Disusul nomor urut 3, Ahmad Syaiqo dan Ilham Habibi 17,94%. Kemudian di urutan ketiga ada Acep dan juga Gitalis 10,65%. Dan yang terakhir di urutan keempat ada JJ Ronald dengan perolehan 9,14%.
Nah, ini karena apa? Karena abadnya hari ini sudah abad media sosial, terutama TikTok. Jadi orang bisa langsung berkomentar terhadap sebuah peristiwa. Ini fenomena, dan ini adalah harapan baru kita bahwa warga Jawa Barat itu adalah warga yang rasional, warga yang memiliki pikiran dan hati yang kokoh, dan yang paling utama dan ini paling penting adalah warga humanis dan warga toleran. Setelah menang, besok saya akan mulai nanam padi, ya kan? Mulai nanam padi, mulai bersepeda, mulai naik motor lagi ke kampung, nemuin warga. Siapa tahu dapat jodoh. Ya, nggak ada lah. Kalau saya tiap hari pesta, tapi Sabtu malam itu kami ada acara. Judul acaranya Ruang Jagat Mapar Pajajaran. Itu ada tampilan tari, sastra, kesenian dari berbagai kabupaten kota di seluruh Jawa Barat. Ya, ini bagian saya berkomunikasi dengan masyarakat seperti dan itu sebenarnya perayaan mungkin ketika musim tanam. Tapi kebetulan sekarang pas bareng setelah selesai pemilihan. Belum, HP saya malah saya matiin. Dulu kenapa dimatiin dulu? Biar fokus lihat quick count. Nanti begitu dibuka langsung 7.000 itu yang. Dan saya menyampaikan permohonan maaf ya pada kawan-kawan yang WA saya mungkin lambat dalam dijawab karena jumlah WA-nya ribuan. Jadi saya harus jawabnya pelan satu-satu dan nunggu waktunya senggang. Jadi saya belum telepon, ya nanti saja. Santai saja kan belum selesai penghitungan real count. Ya, nanti pasti ada yang menghubungi kan belum. Nanti setelah ini, kalau yang WA sudah, ya sudah WA para ajudan sudah menyampaikan, Kang Didi menang ya selamat. Saya bilang nanti selamatnya jam 4. Ya kan paslon lain. Ya kita kan pasti ngajak bicara. Para paslon-paslon itu kan kita tahu bahwa satu Pak Ahmad Saibu kan seorang ustadz, kan tokoh penting di Jawa Barat, kemudian pimpinan tinggi dari Partai Keadilan Sejahtera pasti banyak pikiran kuatnya bagi kepentingan. Kemudian yang berikutnya ada Kang JJ teman saya, Bupati Pangandaran, itu biasa sohib gitu. Kemudian ada Kang Acep Adang ya Pak Kiai juga dengan saya dekat banget. Jadi bagi saya sih nggak ada hal yang terlalu berat untuk dikomunikasi. Semuanya bisa dikomunikasi. Kata orang Sunda sama bari ngopi, bari ngabakok. Walaupun saya nggak pernah. Belum, HP-nya lagi mati. Dan baru saja pemirsa kita saksikan bagaimana konferensi pers yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 di Pilgub Jawa Barat yaitu Deddy Mulyadi dan Erwan, dan kita akan lanjutkan pembahasan bersama dengan narasumber. Mungkin ini closing statement ya terkait dengan Pilgub Jakarta. Baik, mungkin dari Mas Denny terlebih dahulu sedikit saja mengenai Pilgub Jakarta dan Jabar. Oke, dari kami, dari SMRC, dari quick count yang kita lakukan di Jakarta khususnya menunjukkan bahwa kemenangan pasangan Pram Rano terhadap pasangan yang lain itu jelas signifikan secara statistik. Tetapi apakah Pram Rano akan bisa menangkan satu putaran belum bisa disimpulkan dalam quick count ini. Karena itu kami mengajak semua untuk terus mencermati bagaimana proses penghitungan suara di tingkat TPS sampai dengan KPU dan kita lihat bagaimana keputusan KPU terhadap Pilgub ini. Baik, mungkin dari Mas Anggoro singkat saja. Ya, senada dengan Mas Denny, data dari LSI DNIJA sudah masuk 96%
sedikit lagi sebenarnya, tetapi datanya masih menunjukkan Pramdul di 50,06%. Ini artinya yang pertama kita tahu bahwa Pramdul unggul, tetapi belum bisa disimpulkan apakah 1 atau 2 putaran. Jadi kita akan menunggu hasil perhitungan resmi dari KPUD karena ini adalah hasil quick count dulu. Baik, terakhir dari Mas Haikal? Ya mungkin tidak jauh berbeda. Apa yang kita lihat sekarang ini memang masih mungkin masih bisa berubah. Apakah menjadi 1 putaran ataukah harus 2 putaran. Namun kami dari Perludem menyoroti pertama bahwa memang ini kita melihat voter turnout yang begitu rendah ya. Hanya sekitar kisaran 50%. Dan ini perlu menjadi catatan tentunya untuk perbaikan ke depannya. Dan juga kepada masyarakat kita masih bisa terus menunggu, terus memantau ke TPS masing-masing. Memfoto kalau kami di Perludem bersama dengan masyarakat sipil yang lain. Ada jaga suara namanya, bisa diakses sehingga bisa untuk melihat dan membantu juga, saling membantu untuk menginfokan gitu hasil di TPS masing-masing. Baik, kita akan kawal bersama-sama bagaimana hasil dari Pilkada Serentak 2024 ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Mas Denny, Mas Anggoro, dan juga Mas Haikal. Salam sehat, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Dan pemirsa, kami akan kembali dalam berita 1 spesial bersatu kawal Pilkada. Tetaplah bersama kami di PTV. Dipersembahkan oleh dengan dedikasi dan komitmen tinggi menghasilkan produk yang berkualitas dan aman serta memiliki presisi ketebalan teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi menghasilkan produk yang berkualitas dan aman serta memiliki presisi ketebalan teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Mengisi waktu luang dengan informasi seputar selebriti, dunia hiburan, hingga cerita seru dari pengalaman para figur publik Indonesia. Karena kamu ketua itu harus datang tiap pengajian. Ada apa yang bocorin, aku aja belum tahu. Nanti aku tanya dulu sama dia minta bocoran. Pengumuman apapun dari mulut dia aja. Dibahas dengan ringan dan lengkap lewat cuplikan video dari para figur publik. Jangan lewatkan Figur Publik. Hanya di PTV, televisi paling menghibur. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi menghasilkan produk yang berkualitas dan aman serta memiliki presisi ketebalan teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. Wow. Festival. Ada jazz, R&B. Burger on the Road setiap Sabtu dan Minggu pukul 16 Indonesia Barat hanya IDTV. Aja tahu ini main game. Gimana kalau Spiderman deh? Dunia Rans hanya di BTV, televisi paling menghibur. 1001 informasi tentang uang. Hal paling pertama yang Allah tanya kepada hambanya di hari kiamat, bagaimana sholatnya. Apakah sholat ini membantu kita terhindar dari mara bahaya seperti ilmu hitam, sihir, dan lain-lain. Jalan dakwah BTV. Jalan dakwah hanya di BTV. Televisi paling menghibur. Desa berkeadilan untuk masyarakat Jaya Negara. Film pendek terbaik karya sineas tanah air. Semua dikumpulkan dan hadir dalam layar kaca pemirsa. Pejabat-pejabat kue. Saksikan film pendek Indonesia setiap hari jam 12:30 pagi waktu Indonesia Barat hanya di BTV, televisi paling menghibur. Warga Amerika Serikat kini mendapat kredit pajak. Setiap manusia punya cerita sedih. Ini sulit sekali, tahun ini itu sulit. Senang, saksikan hingga berat investor market opening Senin sampai Jumat pukul 8.30 hanya di IDTV. Menjadi inspirasi untuk kita semua. Saksikan cerita manusia hanya di PTV, televisi paling menghibur. Memasak kini jauh lebih mudah. Bawang putih goreng yang nggak pahit ini harus di api kecil. Chef Devina Hermawan akan memberikan tips memasak
hingga rahasia dapur agar kamu bisa berkreasi tanpa batas di dapur. Sama saya juga suka minat jadilah corporate insights. Juicy, crunchy, gurih. Tonton masak ala Devina Hermawan setiap Senin sampai Jumat. Ambil inspirasi sebelum hanya di BTV, televisi paling menghibur. Berbagai macam destinasi liburan siap disajikan untuk menginspirasi Anda. Dan mulai dari pegunungan, dunia bisnis, pantai, jangan lewatkan tempat hiburan, corporate, taman bermain, Senin hingga destinasi unik dan tradisional. Ajak teman-teman untuk menyelam di laut Bunaken. Investasi. Ya, Pulau Gangga ini dikelilingi oleh pasir putih. itu mengalami penguatannya serentak. Jangan lewatkan Vacation List hanya di BTV, televisi paling menghibur. Sohib makan. Baik lagi di acara kalian. Kuliner. Kuy. Saksikan program Investor Market Closing Senin sampai Jumat jam 3:30 sore hanya IDTV. Destinasi yang luar biasa mempesona di benua Amerika. Enak sekali. Kuliner, traveling, kesempatan yang bagus untuk hanya ice di skate. BTV, televisi paling menghibur. Kulineri. Ayo, scan kanal dan nikmati program festival tanpa batas secara gratis. Deretan program menarik siap menginspirasi dan serubah dunia blogger on the road setiap Sabtu hanya dan di Minggu BTV, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di yang ditunggu-tunggu para pecinta binatang. Ketemu lagi bareng sama Kak Rimba, si pecinta satwa yang siap mengajak kalian bertualang di dunia binatang. Mulai dari anabul yang lucu hingga reptil dan unggas dengan kelakuannya yang menghibur setiap hari. Bobby bakal tinggal di Istana Negara bareng Pak Prabowo. In Good Chef, setiap Sabtu jam 6 pagi. Saksikan Dunia Binatang IDTV, inspirasi investasi. Hanya di BTV. Berbincang-bincang, makin lucu, makin dalam, makin hangat. Inspirasi kreatif. Narasumber didatangkan dari Indonesia maupun mancanegara. Semua So cantik loh. TikTok hadir dengan semangat baru dan juga studio yang makin keren. Deretan bintang ternama akan hadir di studio TikTok dan lihat apa yang akan mereka dapatkan. Kayak kamu yang lari-lari aku. Kalau yang lari-lari, puyeng aku. Mas Pur. Ini trik, bukan talk. Trik Talk. Kamis hingga Minggu jam 6:30 malam. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Berita Satu Malam kembali hadir untuk menemani Anda. Kedua kelompok massa saling serang hingga hujan lemparan batu. Dan pemirsa, kami akan menghadirkan rangkaian informasi pilihan yang menjadi sorotan dan viral di media sosial sepanjang hari ini. Pasar Gaung di Kota Padang, Sumatera Barat digerebek polisi lantaran adanya informasi peredaran. Berita Satu Malam setiap hari hanya di BTV. Televisi paling menghibur. Dengan dedikasi dan komitmen tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Banjaringan. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Spesial Bersatu Kawal Pilkada, dan masih bersama saya Soza Hutapaya dan rekan saya Agung Hardiansyah. Pemirsa, kita akan mengajak Anda seperti di segmen sebelumnya untuk melihat seperti apa perolehan hitung cepat dari sejumlah lembaga survei dari beberapa daerah di Indonesia. Kita coba lihat untuk hasil survei dari lembaga survei Indonesia terlebih dulu. Kita coba lihat. Untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, hari ini per 16/21, surat suara yang sudah masuk besarannya mencapai 85%, 85,75% untuk quick count di Pilgub Jawa Tengah 2024 tampaknya diungguli oleh pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yasin dengan perolehan suara mencapai 59,77%. Sementara Andika Perkasa dan juga Hendar Priyadi berada di posisi kedua dengan perolehan suara mencapai 40,23%.
Kita coba lihat lagi yang kedua dari lembaga survei indikator politik. Kita coba lihat. Hingga pukul 16.21, suara yang masuk sudah mencapai 91% untuk quick count di Pilgub Provinsi Jawa Tengah 2024. Sama hasilnya kurang lebih begitu diungguli oleh pasangan Ahmad Lutfi Tajasin, tapi besarannya agak slightly different ya, berbeda sedikit, yakni 58,30%. Sementara untuk paslon 01 Andika Perkasa dan juga Hendar Prihadi perolehannya mencapai 41,70%. Baik, kemudian kita akan lihat lagi pemirsa. Ini merupakan hasil hitung cepat sementara dari SMRC, di mana suara masuk sudah mencapai 83%. Dan terlihat dari quick count yang ditampilkan di layar kaca Anda, pasangan nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tajasin memimpin atau unggul dengan angka 58,92%. Dan untuk paslon nomor urut 1 di angka 41,08%. Kita langsung saja bergabung untuk mendengarkan konferensi pers dari calon gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ya, saya sedikit saja, Mas. Terutama saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta. Usai sudah pertempuran yang begitu melelahkan, dan pertempuran insya Allah pasti akan ada pemenangnya. Siapapun pemenangnya itu harus kita sambut dengan bahagia. Jakarta harus tenang, bahagia, damai, karena memang kehidupan besok jauh lebih berat yang akan kita hadapi. Kita menghadapi ekstrim cuaca yang luar biasa. Muara Karang sudah hampir 1 meter banjir karena air rob. Kemudian kita persiapan untuk Ramadan dan Lebaran, tidak mudah menyiapkan seluruh kebutuhan pokok masyarakat Jakarta. Artinya, marilah kita terima apapun hasilnya. Kalau memang kita akan mencapai 1 putaran, kami bersyukur. Kalau memang harus 2 putaran itu realita. Tapi kita tunggu nanti malam. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami memberikan kesempatan, mungkin gak usah banyak-banyak, 3 media, kalau ada kami persilakan. Ada? Nggak ada? Baik, karena tidak ada yang bertanya, karena mungkin udah jelas, jadi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baru saja kita simak bagaimana konferensi pers yang sudah disampaikan oleh calon gubernur Pramono Anung dan juga calon wakil gubernur Bang Dul atau Rano Karno. Untuk membahas lebih lanjut pemirsa terkait bagaimana hasil perolehan quick count atau hitung cepat dari sejumlah lembaga survei, saat ini kami juga akan segera berdiskusi secara langsung dengan 2 narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Ada peneliti senior dari Indikator Politika Indonesia, kemudian juga dari pengamat politik dari LSI, juga ada Mbak Dio dan Bang Fajar. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di studio secara langsung, dan pemirsa kami juga sudah terhubung secara virtual begitu dengan sekjen dari KIPP
ada Kakak Suminta yang sudah terhubung juga Baik, melalui sambungan Zoom. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Oke. Selamat sore juga. Pak Kakak, ada Agung di sini dan juga Soza ya. Kita akan diskusi bersama-sama paralel begitu. Secara langsung ada Mbak Nino dan juga Mas Fajar. Kemudian yang sudah terhubung secara virtual ada Pak Kakak ya. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan terkait dengan bagaimana hasil hitung cepat ini, kita akan ajak Bapak-Bapak, Ibu dan juga pemirsa BTV untuk sama-sama kita lihat kondisi terkini langsung dari lapangan di mana sudah ada rekan kami yang akan memantau langsung patching langsung dari tempat paslon nomor urut 2 Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Sama sekali belum ada, karena kami juga tidak mau berpikir sejauh itu. Kami hanya melihat bahwa yang kami perjuangkan sampai titik ini adalah jangan sampai ada pandemi lagi. Kita lihat bersama terpilihnya Menteri Kesehatan Amerika, Robert Kennedy Jr., yang selama ini juga menolak adanya pandemi dan juga menolak imunisasi bahu vaksin terhadap anak-anak. Itu ditunjuk oleh Presiden Trump untuk menjadi Menteri Kesehatan agar apa? Agar dapat melindungi warga Amerika Serikat dari manipulasi korban daripada marketnya vaksin. Artinya market vaksin di Amerika akan terhambat. Kami berharap di Indonesia pun demikian. Jangan lagi warga Indonesia dijadikan market atau pasar kesuksesan daripada industri farmasi, khususnya vaksin. Sangat tergantung daripada arahan Tuhan kepada kami. Kami tidak pernah mau menggunakan hasrat atau otak kami, tapi kami serahkan. Kami harus juga berdoa dulu, meminta petunjuk Tuhan mana yang terbaik. Karena tujuan kami hadir sini bukan untuk kekuasaannya, tetapi lebih kepada bagaimana kami punya kesempatan untuk menyuarakan kebenaran, walaupun hasilnya dianggap kurang memadai. Tapi bagi kami ini adalah peluang besar, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa menyuarakan dan pastinya akan didengar oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia. Artinya begini, kan lihat dulu temanya apa. Temanya berbicara mengenai kebocoran internet, kebocoran jalur keamanan untuk pengamanan data. Artinya level untuk mengambil kebijakan itu adalah level presiden. Sehingga saya ketika itu menyampaikan apabila diperlukan saya siap menjadi konsultannya. Bukan berarti staf khusus atau apa, dalam arti saya menerima jabatannya. Saya lebih suka memberikan masukan apabila diperlukan. Kalau tidak ya tidak apa. Pak, di TPS Bapak kalah. Ya, seperti saya bilang lagi, kekuatan kami terbatas. Kemenangan ini bukan berarti menentukan kualitas seseorang, baik integritas, elektabilitas, maupun etikabilitas. Seharusnya kan elektabilitas itu yang terakhir setelah ditentukan etikabilitas. Baru saja kita dengar pernyataan konferensi pers dari paslon nomor urut 2 dalam gelaran Pilgub DKI Jakarta 2024, Dharma Kun. Baik, dan kita langsung saja berbahas terkait dengan perolehan hitung cepat yang berjalan sampai dengan saat ini. Tadi sudah ada narasumber kami di studio, ada Mbak Nino dan juga Pak Fajar, dan juga ada satu lagi di sambungan Zoom. Saya mau ke Mbak Nino terlebih dahulu. Kalau untuk per jam 16.31, indikator politik datanya seperti apa Mbak? Khususnya mungkin terkait dengan Jakarta terlebih dahulu ya. Jakarta ya, Jakarta sekarang data masuk sudah 86,75%. Dan hitungannya mungkin sudah bisa dilihat juga di situ kan ya, bahwa Pramono Rano mendapatkan, pasangan nomor urut 1 dulu ya, mendapatkan 39,84%, kemudian pasangan nomor urut 2 10,56%, dan 49,61%. Ini margin of error-nya 0,98%.
tingkat partisipasinya 67%. Oh, naik lagi barusan. Ya, ini untuk Jakarta ya. Jadi, tapi sekali lagi kita masih nunggu sebentar ya sebelum mungkin bilang ini 1 putaran atau 2 putaran. Oke, karena ini masih berpotensi fluktuatif begitu. Pun kalau ternyata fluktuasinya cukup tinggi begitu, tadi suara-suara sudah masuk 80 sekian persen. Iya, Artinya masih akan kemungkinan masih berubah lagi komposisinya dan merubah potensi 1 putaran atau 2 putaran gitu. Iya, betul. Sebetulnya sih sudah hampir pasti, cuman main aman ya kita ya. Oke. Margin error yang margin of error-nya sudah 0,98%. 0,9%. Artinya sebenarnya kalaupun berubah juga akan beda ya. Iya. Jauh-jauh. Kalau dari Pak Fajar seperti apa? Ya, kalau trennya sama ya, bahwa pasangan Pram-Prano itu unggul, mendekati limit di 50%. Cuman kalau kemudian mau dipastikan apakah 1 atau 2 putaran, memang kita harus menghitung juga, itu kan sebenarnya masih riskan ya untuk sampai kemudian aman di 50% begitu. Sehingga dari situ kita masih belum bisa menentukan apakah misalnya itu aman di 1 putaran. Karena ada juga margin error yang harus kita hitung, bisa juga dia bisa decline sedikit di batas-batas itu gitu. Baik, itu nantikan dulu sampai datanya 100% mungkin ya, baru kita bisa membahas lagi. Tingkat partisipasinya sama? Berapa untuk tahun? Kalau catatan LSI 69%. 70% lah kira-kira partisipasi pemilih. Ya. Kita mesti tanya juga Soza barangkali ke Pak Kakak yang sudah bergabung bersama kami di sambungan Zoom. Pak Kakak, tingkat partisipasinya ternyata hanya sekitar 70% begitu. Kira-kira mengapa demikian? Selamat sore. Tentu saja kita mengalami keletihan dalam hal pemilu karena kita baru pemilu 2024 14 Februari. Nah, artinya semua aktor, baik peserta, kemudian pemilih, dan juga penyelenggara, itu mengalami keletihan yang luar biasa sebenarnya. Kemudian ada kejenuhan juga, politik yang saya pikir ini cukup membuat potensi partisipasi, walaupun saya belum menghitung secara keseluruhan, dan saya memang menggunakan Zoom karena memang awalnya sedang berkeliling ya, di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tadinya. Tapi kendaraan yang tidak memungkinkan. Nah, kembali ke soal partisipasi, ini mungkin berbeda-beda untuk setiap tempat ya. Dan kita belum tahu karena yang dipotretkan baru Jakarta, kemudian Jawa Barat ya. Kemudian saya pikir saya berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu partisipasi untuk Jawa Timur lumayan tinggi juga kalau saya perhatikan, khususnya di kota Surabaya ya. Nah, tinggal dari ini harus ada evaluasi ke depan, apakah memang keserentakan seperti ini tetap akan kita pertahankan, atau memang harus ada alternatif lain yang memungkinkan kita mungkin berpemilu dan pemilihan ada jeda in between kedua pemilihan itu. Itu saya pikir harus kita pikirkan dengan serius dengan kondisi yang ada saat ini. Saya melihat ada beberapa kelemahan dalam pemilihan ini. Mungkin salah satunya oleh karena waktu yang sangat dekat ini, salah satu kelemahannya adalah tidak munculnya seluruh potensi calon ya. Calon ini masih belum memperlihatkan calon yang seharusnya muncul di berbagai daerah secara lebih baik itu kan. Sehingga mungkin juga dari sisi partai politik juga sama, tentunya punya kelemahan-kelemahan terkait dan keletihan tadi begitu, Mas Agung. Oke, Pak Kakak, kita tunda dulu diskusi kita karena kita akan coba melihat dulu by grafis begitu ya, seperti apa perolehan suara begitu berdasarkan hasil survei kali ini dari indikator politik. Kita coba lihat untuk wilayah Pilgub Jawa Tengah. Suara yang sudah masuk berdasarkan quick count atau proses hitung cepat yang dilakukan oleh indikator saat ini sudah masuk 93,5% ya Mbak Nino ya. Kalau kita coba lihat juga dari grafis dan dari proses hitung cepat yang dilakukan oleh indikator saat ini juga menunjukkan keunggulan ada di tangan pasangan Ahmad Lutfi dan juga Taji Yasin dengan besaran 58,38%. Sementara untuk paslon Andika Perkasa dan juga Hendar Prihadi tadi juga masih berada di bawah begitu perolehan untuk Ahmad Lutfi dan juga Taji Yasin. Baik, kemudian kita lihat juga Agung dan pemirsa untuk data dari LSI
per jam saat ini 16.36, suara masuk sudah mencapai 84,33%, masih memimpin sama dengan data dari indikator yaitu pasangan nomor urut 2 58,67% dan juga pasangan nomor urut 1 berada di urutan kedua dengan perolehan 41,33%. Kita kembali lanjutkan diskusi kita dengan tiga narasumber yang sudah bergabung baik secara langsung maupun juga secara virtual ya. Pak Nino, Pak Fajar, Jawa Tengah ini menjadi satu titik lokasi pilgub yang menarik dan cukup seksi. Bahkan beberapa lembaga survei yang lain yang kami tahu begitu secara spesifik menunjuk hanya DKI Jakarta saja dan juga Jawa Tengah saja, tapi yang lain-lain nggak dulu gitu, misalkan gitu. Kalau untuk dari indikator sendiri, di wilayah mana saja yang menjadi wilayah pengamatan? Sebelumnya kita mungkin kasih selamat dulu nih ya ke pasangan nomor urut 2 di Jawa Tengah. Tidak. Enggak. Kenapa? Tidak. Ini sudah 94%. Sudah 94% datanya. Kemudian 94,17% sudah masuk datanya. Kemudian hasil perolehannya ini sudah 58,30%. Dengan margin of error dengan margin of errornya 0,97%. Baik. Jadi plus minusnya hanya akan bergerak sedikit, tidak ada kemungkinan begitu paslon 01 bisa menyalip atau mungkin dia berpotensi membuat ini menjadi 2 putaran gitu. Hampir tidak mungkin ya. Itu dari LSI kan kita belum lihat ini dari indikator ya. Iya. Kalau memang indikator melakukan beberapa quick count atau hitung cepat, kalau kami melakukan di Jawa Tengah, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jakarta tentu saja, ya. Kemudian juga ada Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Ini cukup banyak kami melakukan quick count ini. Kita di 5. Ada 3 provinsi dan 2 kabupaten kota. Provinsi pasti Jakarta dan Jawa Tengah, karena itu memang primadonanya ya. Lalu ada Sumsel. Nah ini poin kami, Jawa Tengah selalu masuk dalam radar sejumlah lembaga survei. Mengapa demikian, Pak Fajar? Karena kita sebagai komunis politik itu menduga ini ada semacam kontestasi yang spesial begitu. Untuk menunjukkan apakah misalnya pengaruh Pak Jokowi begitu dan Kim Plus yang di bawah komando Pak Prabowo itu memiliki tensi yang cukup besar tidak gitu kan. Kalau kita menguji itu ya beberapa wilayah yang di mana Kim Plus itu menjadi bagian-bagian yang cukup seksi ya Jawa Tengah, DKI. Dari pengamatan Anda, data-data kalkulasi secara kuantitatif yang didapatkan seberapa besar kemudian pengaruh dari variabel tersebut, termasuk tadi pengaruh dari endorsement misalkan. Untuk Jawa Tengah dulu kita bahas ya. Jawa Tengah rasanya kalau melihat quick count ini besar banget ya. Karena survei terakhir kami itu juga menunjukkan bahwasanya memang ada perkiraan Pak Lutfi dan Pak Densin itu unggul, tapi kan tidak sebesar ini ya, range-nya gitu. Itu karena didukung oleh setelah ada endorsement dari Jokowi dan juga Prabowo. Ya, kan ada kampanye yang Pak Jokowi juga hadir di Purwokerto, lalu juga ada pertemuan mereka di Solo dan macam-macam yang itu membuat rasa-rasanya kutil efek itu mungkin bekerja dari situ. Bang Nino gimana? Ya, tapi kan Megawati juga kan berikan dukungan juga untuk pasangan Andika. Kalau dalam bahasanya Pak Burhan dari indikator, ini adalah 2M, man versus mesin. Pak Jokowi versus PDIP. Ya. Dan sebenarnya ini menarik karena sekali lagi kan ini menunjukkan tentang bagaimana mesin partai bekerja nomor 1. Apakah sungguh-sungguh efektif, dan kedua untuk membuktikan itu tadi endorsement dan kotel efek itu efektivitasnya itu bagaimana dalam perpolitikan Indonesia. Buktinya adalah apa yang kita lihat di Provinsi Jawa Tengah ini. Dari hasil survei yang terakhir sebetulnya, sebentar saya carikan ya. Bentar ya. Hasil survei terakhir untuk mana ya? Ya, artinya begini, sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Fajar, sebetulnya tidak terlalu jauh mestinya jaraknya begitu ya antara itu. Survei terakhir itu 8 November. 8 November. Sebelum ada deklarasi. Tokoh-tokoh ini menyatakan endorsement. Gitu, bahkan sebelum Pak Jokowi turun kan itu ke lapangan. Dan setelah itu
Pak Jokowi turun ke lapangan, ternyata hasilnya seperti apa yang kita lihat pada hari ini. Begitu. Ini menunjukkan sebenarnya kalau membuktikan di dalam politik Indonesia itu masih berfungsi, yang namanya kotel effect. Baik, kita tahan dulu karena saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa BTV untuk kita sama-sama kita lihat situasi terkini di pos pemenangan Paslon Kofifa Emil di Jawa Timur. Kita lihat sama-sama pemirsa. Langsung saja kita bergabung, ini adalah kondisi terkini. Betul. Konferensi yang dilakukan menunggu relawan-relawan yang luar biasa, kawan-kawan media itu jurnalis yang terus mengawal bagaimana proses pilkada serentak ini berjalan dengan aman, damai, dan terkendali sesuai jadwal KPU Jawa Timur. Dan ingin menyampaikan bahwa jika ada dua tumpang, ini adalah bagian dari syukur atas kelancaran pelaksanaan pilkada serentak. Kelancaran pelaksanaan pilkada serentak. Tentu kepada semua pihak, khususnya relawan, tidak ada euforia dalam proses penghitungan pilkada kali ini. Kita semua masih akan menunggu proses penghitungan real count. Tadi saya dan Mas Edi bersama beberapa tokoh senior yang mendampingi kami ke data center 1 di Pagesangan dan di Purwodadi, selain dari data center 2, kita semuanya akan hasil real count. Sehingga saya tetap meminta kepada kita semua, tolong dikawal suara rakyat. Kawal TPS sampai T1-nya final, siap. Kawal penghitungan di PPK siap, kawal penghitungan di kabupaten kota siap, dan tolong kawal penghitungan sampai final di KPU Provinsi Jawa Timur. Apa yang sudah baru saja kita dengarkan bagaimana konferensi pers yang dilakukan oleh pasangan Kofifa Emil dari Jawa Timur. Berikutnya kita akan coba langsung saja bergabung dengan konferensi pers yang dilaksanakan oleh Cagup DKI Jakarta pasangan Ridwan Kamil Suswono. Demokrasi yang kita jadikan sebuah cara kita memilih pemimpin, cara kita berbangsa dan bernegara. Nah, menanggapi hasil hitung cepat yang quick count, kami mengamati mayoritas belum ada yang tembus satu putaran atau 50% ya. Semua ada di margin error. Ya. Oleh karena itu, yang pertama saya mengaturkan terima kasih tentunya kepada surveyor-surveyor yang secara resmi sudah membantu masyarakat mengetahui dalam waktu cepat hasil dari pemilu khususnya di Jakarta. Saya mengaturkan terima kasih kepada warga Jakarta yang sudah berpartisipasi ya, dalam pilgub Jakarta ini, khususnya kepada warga-warga Jakarta yang menitipkan cita-cita semangatnya dengan memilih kami di TPS di kami juga menunggu tentunya selain tadi hasil hitung cepat, menunggu keputusan dari KPU untuk mengkonfirmasi ya apakah sama atau tidak atau bagaimana. Tentu itu menjadi hal yang final dan formal dari KPU di Jakarta. Yang saya yakini bahwa perhitungannya akan apa adanya, ya. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan, karena kami meyakini dan berterima kasih KPUD, Bawaslu, ya, KPPS semua melakukan kerja-kerja luar biasa. Ini kami banyak saksi-saksi juga yang terus bekerja memastikan C1 atau lembaran perhitungannya itu bisa menjadi sebuah kebijakan final. Kebetulan di sini juga ada tim yang akan melakukan real count, sehingga ini bisa memperkuat apakah hasil real count dengan real count
informasi yang kita semua dapatkan. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi dalam menjadi pemimpin Jakarta. Kami juga menerima masukan dan terus menerima masukan terkait apakah strategi masih ada yang kurang, apakah lain sebagainya, karena memang dinamika pilkada ini luar biasa, khususnya Jakarta yang menjadi pusat perhatian se-Indonesia sebegitu rupa, sehingga nanti tentu akan menjadi sebuah kontemplasi dan dari strategi terkait apa yang akan kita lakukan. Nah, pada warga Jakarta tentunya telah menunggu sampai keputusan resminya pada tanggal 16 sampai 18 Desember. Setelah itu, kalau memang harus putaran kedua, ya mari kita berkomunikasi lagi, aspirasi-aspirasinya tentu akan kita dengar dengan segala bentuk kampanye di tahap kedua yang tentunya harus lebih baik. Tapi secara umum, menurut saya pilkada Jakarta ini berbeda ya dibanding 5 tahun sebelumnya. Jadi lebih rekonsiliatif kan, yaitu rival menjadi teman, teman jadi rival, tidak ada masalah. Kemudian kampanye relatif yang gembira, tidak ada hal-hal sara yang mengemuka dalam proses menunggu dalam ini. Menurut saya mudah-mudahan jadi rujukan bahwa pilihan per 5 tahun bisa berbeda dengan sebelumnya sesuai dengan. Nah, kita fokus juga menghadapi masalah-masalah Jakarta ke depan yang tentunya tidak mudah ya, segala tantangan-tantangannya, dan warga Jakarta tetap semangat karena saya yakin siapapun yang terpilih itu orang-orang baik, niatnya juga baik, dan programnya juga baik-baik ya. Tidak masalah tentunya takdirnya pada siapa. Saya kira secara umum itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada para relawan di pihak Ridho, para partai-partai pendukung dan struktur di bawahnya, pada tim ses, Pak Patria dan jajarannya, pada aparat TNI Polri yang sudah kerja keras luar biasa. Saya kira damai kondusif di lapangan juga relatif aman terkendali, dan juga tadi kepada PPS dan KPUD, Bawaslu dan lain-lain yang diselenggarakan dengan baik, juga kepada masyarakat yang tergabung di Ormas maupun dalam komunitas. Mari terus kita tunggu hasil akhirnya, dan juga saya haturkan terima kasih rekan-rekan media yang sudah menyertai, bisa melihat suka dukanya inilah ya demokrasi kita, dan di mana-mana dalam kontestasi siap menang harus siap kalah. Yang penting kejujuran, kualitas, ya, dan kebenaran yang menjadi patokan bagaimana kita berkontestasi. Saya kira secara umum itu rangkuman dari apa yang pasangan Ridho respon terkait cepat sampai hari jam ini yang relatif sudah stabil. Dan tentunya kami selalu dan tetap optimis ya, terkait ikhtiar-ikhtiar yang sedang kita lakukan. Terima kasih. Insya Allah nanti di putaran berikutnya kalau memang itu keputusannya, kami yakin bisa memenangkan. Dan selanjutnya pemirsa, dari Posko Ridwan Kamil Suswono kita akan beralih ke Pilgub Banten. Sudah ada rekan kami di Posko Pemenangan Cagup Banten, yaitu Andra Soni Dimyati. Selamat sore Teguh, silakan laporan Anda terkait dengan bagaimana situasi terkini di tempat Anda melaporkan.
Ya baik, selamat sore saudara. Semakin sore, semakin malam, semakin panas juga perhelatan Pilgub Banten 2024 ini. Saya berada di kediaman Andra Soni, calon gubernur pasangan 02, di mana memang di kediamannya ini sudah ramai dipenuhi oleh warga di sekitar yang satu persatu menyalami Bapak Andra Soni. Selamat malam Bapak, kita kembali lagi dalam Berita Satu Spesial Pilkada. Bapak Andra Soni, ini ada yang menarik dari gelaran Pilgub Banten ini, karena nyatanya survei sebelumnya informasi adalah pasangan 01 unggul dalam survei elektabilitas 70%, dan hari ini kita menyaksikan bahwa Bapak unggul 57% dari pasangan 01. Kita mau minta pendapat dari Bapak. Ya, pertama survei merupakan sebagai alat ukur, dan survei itu nggak bisa lagi selisih bulan. Ya, survei yang disampaikan itu adalah survei di bulan Agustus. Sekarang sudah November, itu pertama. Kedua, kami terus melakukan upaya-upaya dengan partai pengusung, dengan relawan, simpatisan, dan kemudian menyampaikan gagasan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah hari ini kami bersyukur gagasan kami bisa diterima masyarakat, dan masyarakat menggunakan hak pilihnya. Dan alhamdulillah berdasarkan hasil quick count, untuk sementara kami unggul, tapi tentu bahwa hasil yang menjadi panduan adalah hasil penghitungan berjenjang yang dilaksanakan oleh KPUD Provinsi Banten. Baik. Pak Andra sendiri optimis kita menang, Pak Andra menang dalam Pilgub Banten 2024 ini, Pak? Iya, saat saya dicalonkan, saat saya mendapat tugas untuk mencalonkan diri, tentu optimisme itu merupakan modal kita, dan kemudian sebagai kader partai politik, dan tentu kami juga melakukan upaya-upaya pemenangan yang dilaksanakan secara berjenjang juga, karena kami punya kepengurusan dengan seluruh partai politik pengusung dan pendukung, ditambah dengan simpatisan dan relawan. Ya alhamdulillah ini kerja kolektif hari ini tercermin dari hasil quick count. Kami mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa tugas saya sebagai manusia adalah berusaha, namun Allah juga lah yang menentukan. Maka saya sampaikan di awal tadi, saya ikhlas atas apapun rencana Allah kepada saya. Baik. Pak, kalau misalnya kita lihat antusias animo masyarakat di kampung Bapak, di kediaman Bapak ini kan tinggi sekali, dan Bapak unggul tadi di perolehan suara TPS 029. Ini gimana Bapak, sedekat apa dengan warga di sini, Pak? Iya, saya tinggal di sini sudah lama sekali. Ini kan perumahan rumah sederhana ya. Kami hidup bersama, ya saya ikut kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sebelum saya menjadi anggota DPRD, dan semua sahabat saya, semua tetangga saya, dan kami bersama-sama tumbuh ya menjadi bagian dari masyarakat Banten, dan alhamdulillah 3 kali pemilihan DPRD saya selalu didukung oleh masyarakat, khususnya warga tempat saya tinggal. 60 hari masa kampanye ini banyak hal yang terjadi, Pak. Apa yang berkesan dari Provinsi Banten ini, Pak? Yang paling berkesan banyak ya, tapi yang paling berkesan adalah dukungan dari masyarakat kepada saya, bahwa saya yang tidak diunggulkan, kemudian banyak dorongan masyarakat kepada saya untuk terus berjuang, dan yang paling saya syukuri adalah dapat dukungan langsung dari Ketua Umum partai saya, yang merupakan idola saya, panutan saya, dan tentu binaan-binaan dari pimpinan partai politik yang saya naungi, dan kawan-kawan dari partai koalisi yang terus bekerja membawa saya keliling menemui masyarakat, dan ya saya berterima kasih atas pengalaman ini, dan insya Allah mudah-mudahan hasil quick count ini nanti bisa sama dengan hasil penghitungan secara berjenjang yang ada di KPUD. Ya. Pak Andra, terima kasih sudah berkenan live kembali bersama Berita Satu. Pemirsa BTV, selanjutnya Bapak Andra Soni bersama keluarga dan tim pemenangannya akan berlanjut ke Serang, DPD Gerindra Serang, dan kami akan terus update informasi terkini Pilgub Banten bersama Bapak Andra Soni. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Teguh atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
tadi kita sudah dengarkan juga pemirsa bagaimana konferensi pers, termasuk juga pernyataan-pernyataan disampaikan oleh sejumlah cagup-cawagup dari berbagai wilayah begitu ya, dalam kaitannya terkait hasil quick count atau hitung cepat yang sudah dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Beberapa tampak sudah menyampaikan pernyataan, ada yang unggul, ada juga yang juga masih dinilai belum, tetapi tentu saja ini kita sama-sama memahami bahwa ini masih cukup fluktuatif. Hasil akhirnya tentu nanti kita dengarkan dari hitungan resmi dari KPU. Betul, walaupun masih Desember, tapi kita masih ada pertanyaan juga nih kepada teman-teman dari lembaga survei. Kalau kita lihat tadi ada dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta. Saya mau ke Jawa Tengah terlebih dahulu karena menurut saya pilkada rasa pilpres yang biasanya terjadi di Jakarta ternyata pindah medannya ke Jawa Tengah. Pertanyaan saya, faktor dominan apa yang membuat sepertinya pilkada di Jawa Tengah ini rasanya sangat sengit, dan kita lihat perolehan hasilnya cukup beda jauh ya antara paslon nomor 1 dan nomor 2. Mungkin dari Bu Nino terlebih dulu. Iya, sebetulnya kalau kita lihat pergerakan suaranya ya, terakhir itu kami punya tren simulasi pasangan di Jawa Tengah. Itu mulai dari September, kemudian sampai dengan 22 November. Ini sebetulnya stagnan untuk pasangan nomor 2 begitu. Pasangan nomor 1 itu juga stagnan sebetulnya. Terus kemudian tiba-tiba dia melompat setelah terjadi yang namanya endorsement itu tadi. Sampai hasilnya seperti yang kita lihat sekarang ini. Ada 3 hal sebetulnya yang membuat perilaku atau voting behavior ya, perubahan perilaku pemilih. Yang pertama faktor sosiologis, kita tahu kedekatan etnis, kemudian gender dan sebagainya. Kemudian faktor psikologis, begitu. Faktor psikologis ini bisa jadi kesukaan, kemudian mungkin ganteng, cantik, begitu ya. Dan ya atau juga endorsement. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah rational choice. Rational choice ini pilihan-pilihan rasional, gitu. Ini yang membuat mengapa misalnya pada daerah-daerah dengan tingkat pendidikan yang baik, orang itu cenderung melihat pasangan itu bukan karena psikologis, bukan karena sosiologis, tapi karena mungkin melihat atau mencoba relate dengan dirinya. Yang menguntungkan saya apa? Nanti saya pajaknya naik nggak? Berarti dilihat begitu dari ya? gagasan-gagasan atau akan dicanangkan gitu. Kadang-kadang hanya yang pragmatis saja. Nanti pajak saya naik nggak ya? Begitu ya? Atau nanti saya dapat bansos nggak ya? Nah seperti itu. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Jawa Tengah, kemungkinan besar adalah faktor Pak Jokowi yang turun ke daerah-daerah, gitu ya. Setidaknya kita lihat dari meningkatnya begitu ya. Survei terakhir ya. Sebelum ada endorsement dan hasil yang sekarang kita lakukan. Hasil yang sekarang yang kita lihat ini begitu. Jadi di surveinya itu naiknya tuh cukup tinggi begitu. Loncatannya cukup tinggi. Pertanyaannya kan kenapa? Berarti barangkali masyarakat Jawa Tengah ini masih pada faktor psikologis atau juga sosiologis gitu. Mereka masih melihat background endorsement gitu. Ya. Pak Kakak masih bersama kami? Jika tadi Bu Nino menjelaskan bahwa ada 3 faktor, sosiologis, psikologis, dan juga rasional, dan ada juga faktor endorsement itu ya, yang menjadi faktor pendorong mengapa perubahan hasilnya cukup jauh di Jawa Tengah. Untuk Jawa Tengah sendiri, Anda menangkapnya hal serupa kah, atau ada pendapat lain, perspektif lain, Pak Kakak? Ya, kalau dari pemantau itu EV-nya ya, titik beratnya itu bukan sekedar siapa yang menang dan bagaimana masyarakat memilih, tetapi apakah sebuah pemilu atau pemilihan itu memenuhi standar-standar pemilu yang demokratis.